Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Apa kabar semuanya? Dan tetap sehat. Dalam kondisi COVID saat ini kita perlu menjaga diri agar tetap mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Usaha hanya bisa dijalankan dengan kerja keras, konsisten, dan perlu strategi yang tepat. Kali ini saya akan mengunjungi seorang narasumber. Beliau sudah malang melintang dalam dunia usaha, terutama dalam bidang usaha minuman. Seperti apa kisah dan liku-liku kehidupannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, sekarang subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan informasi video-video saya selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah bertemu dengan Bro Zakir. Halo. Apa kabar bro? Baik. Kita lama nggak jumpa. Kemana aja? Katanya jatuh bangun, membangun usaha. Ceritanya gimana bro? Iya, jadi usaha yang saya rintis ini sebelumnya sudah ada bro. Jadi ini udah usaha yang ke-5 atau yang ke-6. Yang ke-6. Jadi sebelumnya banyak. Ada yang sembako, terus ada bengkel motor, terus ada warteg ya. Oh ya? Warteg diledekin orang. Katanya bukan orang Tegal jualan warteg. Orang Makassar harusnya jualan coto ya kan. Oh, iya, Terus jualan warteg, berjalan setahun, terus buka bengkel. Buka bengkel motor, mobil. Bengkel motor. Nggak bisa naik motor waktu itu juga. Nggak buka bisa bengkel. naik motor, buka bengkel motor. Mana bisa sukses? Bisa sukses. Iya. Oke, berjalan setahun juga, ya akhirnya mati juga. Ya, akhirnya mati juga. Terus sempat berbisnis kebun ya. Kebun. Terus sama kena tipu juga ya. Kena tipu juga. Akhirnya sempat ditipu-tipu ya. Sempat ditipu-tipu. Biasa dalam bisnis. Oke. Ya. Kemudian akhirnya ketemulah minuman ini. Ya, ketemuan minuman ini. Sebenarnya sudah frustasi juga, usaha semua gagal. Ya, jadi waktu itu sempat kerja jadi tenaga ahli juga di kementerian ya. Tenaga ahli jadi kementerian. Oke. Terus sambil istri ngobrol sama istri, yuk kita coba jualan minuman bubble waktu itu. Iya. Ya, jualan bubble. Jualan kecil-kecilan. Jualan gerobak kecil-kecilan. Pakai gerobak. Oke. Ya, waktu itu belum produksi sendiri. Ya, waktu itu masih berupa sirup ya. Oh, jadi ya bahan bakunya sirup segala macam. Iya. Cuman karena saya lihat peluangnya mulai rame, saya perhatikan bahan baku kok lama-lama biaya mahal ya, costnya mahal karena kalau sirup itu harus pakai creamer lagi untuk melarutkan by creamer. Ya, jadi saya berpikir mungkin ada bahan baku yang terbentuk dari bubuk. Sudah berbentuk bubuk ya, bubuk yang sudah ada rasanya. Biar lebih praktis. Ya, lebih praktis. Ya, terus saya cari peluang itu dan memang kita niatkan bahwa bisnis minuman ini mungkin disinilah arah kita ya. Waktu itu sama istri terus coba kita berikhtiar, kita berdoa semoga bisa punya pabriknya. Nah, singkatnya Tuhan kasih jalan waktu itu. Tuhan kasih jalan walaupun melalui beberapa tahap juga. Perjuangan juga masih ambil sama orang, terus ditawarin jadi distributor di istilahnya ditipu lagi istilahnya mendekati ditipu lah, artinya dikerjai lah ya. Habis juga uang waktu itu sekitar 60-70 juta dan itu saya buka di Makassar waktu itu jadi distributor. Di Makassar. Sambil jualan minuman juga di sana, bikin franchise. Nah, bikin minuman di Makassar juga waktu itu franchise
masyarakat di Makassar belum mengenal minuman-minuman ini. Minuman jenis ini belum ya. tahu, Jadi ya. kita buka di kampus, buka di mall, orang-orang melepeh. Hmm, Minuman apa ini? Nah, karyawan digituin ya minder. iya. Pak, saya mundurkan diri jadi karyawan Bapak. Wah, saya bilang, wah ini bangkrut lagi nih. Jadi memang sempat bangkrut juga akhirnya. Jadi Walaupun di minuman itu. Oke. Ya, walaupun di minuman itu. Tapi saya tetap optimis bahwa ini jalan saya di minuman. Ah, Jadi saya kembali lagi dari Makassar ke Jakarta. Oke. Jadi sempat saya tinggalin istri saya sebulan. Di Makassar. Saya tinggal di Makassar waktu itu. Akhirnya saya bilang, coba cari peluang ini. Mm-mm. Ya, akhirnya Tuhan kasih jalan. Pelan-pelan saya memberanikan diri memproduksi sendiri untuk bubuk minuman ini. Memproduksi sendiri ya. Memproduksi sendiri. Artinya bahwa ini sebuah perjuangan dan perlu tips untuk menyiasati Betul. hal yang belum dikenal oleh masyarakat sehingga untuk bisa diterima. Iya, betul. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih tips apa yang dijalankan sehingga orang nggak ngerti, nggak kenal, kemudian dikenalkan, terus jadi booming. Tipsnya gimana? Iya, jadi minuman ini memang waktu zaman saya belum banyak orang yang mengenal. Iya. Jadi waktu itu kita memang Belum sudah- ramai bubble ya? belum ramai bubble waktu itu. Oke. Walaupun di mall sudah ada, tapi harganya mahal ya. Iya. Nah, kita tertolong karena banyak orang yang mulai memfranchise-kan. Iya. Artinya peluang kami menjual bubuk ini terus berkembang. Iya. Tapi memang kunci utamanya ketika bisnis minuman ini mulai saya jalankan, pertama adalah saya membangun jaringan, ya, membuka peluang orang untuk menjadi distributor di daerah. Oh, mengedukasi Iya. agar dia berusaha. Kita membuka peluang untuk minuman ini bagaimana bisa sampai di daerah. Oke. Karena kalau tidak ada yang beli buka outlet minuman, Iya. bubuk ini tidak bisa berjalan. Tidak bisa tidak bisa jalan. terdistribusi ya. Tidak bisa. Artinya kami coba membuka peluang di daerah-daerah untuk mencari distributor. Ini tip. Jadi Ya. kita belum mengenalkan tapi kita membuat jaringan. Kita membuat jaringan yang Oke, pertama ya. iya. Dari jaringan bisnis itu yang modal utama. Oke. Ya. Jadi saya berikan tips bahwa kita bekerja itu seperti jari sebenarnya, tidak boleh kalau makan pakai satu jari ini nggak bisa. Iya. Ya, Bro. Oke. Nggak bisa. Nggak bisa. Dua juga nggak bisa ini. Susah. Iya. Jadi kita harus 5. 5 kerjasama. Kerjasama ya, membuka jaringan ya. Hmm. Jadi jaringan ini yang kita buka lebar Iya. ya. Kemudian baru kita distribusikan. Barang masuk. Nah, setelah distribusi kembali ke produk ya. Iya. Ke produk ini produk kita harus memang packaging juga harus bagus. Bagus. Ya, packaging harus bagus. Kualitasnya juga Kualitasnya harus kan? bagus. Kualitas bagus. Bubuknya harus bagus juga dong. Kualitas bubuk bagus, kualitas packaging bagus. Oke. Nah, jadi ini yang kita bangun jaringan, kemudian kualitas bahan baku ya, Iya. bahan baku yang bagus. Iya. Nah, setelah itu baru kita buka peluang-peluang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Pupuk apa ini? Buat teman-teman ada peluang untuk kerjasama. Iya, jadi bubuk ini yang biasa dipakai untuk minuman-minuman kekinian ya. Oke. Sebenarnya minuman ini sebenarnya sudah lama. Oke. Sudah lama. Ini berbahan dasar hampir semuanya berbahan dasar non dairy creamer ya. Oke. Non dairy creamer. Dia kalau coklat bahan dasarnya ya coklat. Kalau kopi pun bahan dasarnya kopi. Kalau seperti ini green tea bahan dasarnya creamer dan teh hijau. Oh, Jadi gitu. bahan-bahan utama juga adalah bahan-bahan memang yang sudah food grade, yang Iya. sudah berstandar internasional ya, Iya. sudah BP POM dan Iya. halal. Hmm. Jadi itu yang kami terapkan di sini. Ketika Iya. membeli bahan baku kami memakai produk-produk yang juga sudah diakui oleh pemerintah. Iya. Aman untuk dikonsumsi. Konsumsi. Ya. Ini bedanya cuman kalau kami menjual dalam partai kiloan. Oke, Nah, jadi kalau- memang distribusi untuk diolah kembali Diolah ya. kembali. Tidak menjual minuman. Mungkin Tidak nanti menjual kita minuman. bisa jalan-jalan ke kafe Bisa, di dekat mungkin sini. bisa, iya. Nanti tunjukkan seperti apa Iya, minumannya betul ya. Oke, kualitasnya. terus- Ini kita distribusikan selain ke minuman kekinian ya, outlet-outlet yang di kaki lima yang bubble, Iya. yang zaman dulu ada cappuccino cincau, Iya. terus ada kedai-kedai kopi ya, Oke. restoran juga ada, hotel juga ada, bahkan sekarang kita masuk ke bioskop. Kalau di coffee shop biasanya dia pendamping untuk varian kopi. Oh. Nah, jadi dia menemani varian kopi. Nah, Iya. maka ada kadang-kadang ada varian coklat, Oh. varian green tea. Iya. Nah, inilah sebagian bahan bakunya. Bahan bakunya. Sebagian bahan bakunya diambil dari sini.
Nah, berapa distributor untuk di seluruh Indonesia? Kalau distributor kita sekarang ada sekitar 15. Iya. Ada 15 dan ada juga yang kita buka peluang untuk perusahaan-perusahaan yang maklon ya. Maklon itu mereka mau menjual ya dengan mereknya dia. dengan merek ya dengan merek klien Iya. ya. Jadi kita juga melayani yang kayak begitu, baik partai kecil maupun partai besar. Iya, Jadi iya. jadi kita tetap membuka pendapatan ya buat Iya. perusahaan ya. Jadi tidak hanya merek kita, Iya. tetapi kita membuka juga Membuka jasa maklon. peluang Ya. untuk jasa maklon. Untuk jasa maklon. Nanti tetap kita membuka peluang-peluang bisnis yang ada. Iya, iya. Dalam dunia usaha yang bro jalanin, itu apa sih yang harus dimiliki dan harus ditanamkan dalam jiwa anak-anak muda sekarang? Ya, jadi yang utama dalam berusaha itu adalah bermimpi. Bermimpi. Ya, jadi bermimpi ya dan terus bermimpi. Iya. Ya, tetapi bermimpi jangan nggak bangun-bangun. Iya. Ya. Jadi bermimpi kita harus action juga. Iya. Ya, action. Mimpi bangun bikin perusahaan ya gitu. Jadi kita melangkah ya. harus melangkah memang. Oke. Walaupun jatuh kita tetap harus melangkah. Iya. Ini kadang-kadang kita bermimpi terus kadang kita pingin berusaha, yang kita pikirkan adalah bagaimana kalau rugi. Iya. Coba kita balik, bagaimana kalau untung. Oh. Jadi dibalik ya. Pikiran harus positif Harus ya. positif. Jangan berpikiran kalau rugi, tapi berpikiran bagaimana kalau untung. Iya. Jadi kita ada motivasi untuk maju. Iya. Jadi bermimpi dulu, kemudian kita action, kemudian terus kita lakukan fokus ya, fokus pada pekerjaan yang. Oke. Jadi kesuksesan seseorang bukan dari nilainya, jumlah uangnya bukan, Iya. tetapi Perjuangannya ya. perjuangan dan kita bisa lebih baik dari sebelumnya Iya. ya, dan utamanya adalah bermanfaat sama orang banyak. Oke. Gitu. Jadi ukuran maju atau bukan diukur dari uangnya. Iya. Ya, ini orang kadang-kadang mengukur dari uangnya, tapi Iya, seberapa dari- besar dari kita jumlah telah orang. melakukan Oke. usaha itu. Kira-kira buat temen-temen yang lagi galau, yang lagi pusing, yang lagi bingung, apa tipsnya untuk menghadapi kondisi seperti sekarang? Iya, jadi kondisi COVID sekarang kan banyak orang yang terpaksa di PHK ya. Iya. Jadi sebenarnya ada peluang yang bisa kita lakukan, tapi terkadang orang lagi-lagi bertanya, saya nggak ada modal nih. Iya. Ya, jadi usaha tidak selalu harus berpikiran modal besar, Iya. bermodal kecil pun bisa. Iya. Bahkan orang nggak punya modal di Iya. kondisi Iya. zaman online ini ya. Iya. Orang bisa jadi reseller, Iya. ya, bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper, Betul. ya, bisa jadi agen bisa. Iya. Nah, sekarang yang berkembang itu selain minuman ini banyak bisnis frozen food, Iya. ya, frozen food yang modalnya juga kecil. Iya. Modalnya juga kecil. Ini yang Modal bisa punya dilakukan. akun, buka toko di marketplace, jualan ya. Betul. Oke. Betul Terus jualan. gimana? Betul jualan. Jadi banyak peluang yang bisa dilakukan di rumah. Iya. Ya, bisa mengumpulkan produk-produk dari teman-teman, Iya. kemudian dibuatkan toko online sendiri, Iya. baik itu di marketplace Facebook ataupun di Instagram. Oke. Itu bisa dilakukan, Iya. ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mau berusaha. Betul. Tidak ada alasan. Iya. Ya, Iya. jadi modal kecil atau tidak ada modal sekalipun itu bisa dilakukan. Nah, peluang kerjasama dengan JPD mungkin Oh iya, buat kita teman-teman? terbuka peluang kerjasama, Iya. ya. Bisa jadi distributor, bisa jadi agen, bisa, atau mungkin teman-teman ingin membuka outlet sendiri dengan brand sendiri. Iya. Itu juga bisa dimulai dengan modal yang relatif murah ya, bisa Iya. jadi 3 sampai 5 juta. Iya. Bisa bikin brand sendiri franchise. Karena Iya. kalau franchise itu yang modalin duluan itu adalah yang mengambil franchise. Iya. Itu sekitar 80%. Iya. Jadi kita hanya yang penting membuat desain mulai dari gerobak, Iya. terus menu minuman, Oke. ya, menu minuman, Iya. gerobak, kemudian buat Instagram untuk kemudian sudah bisa jualan. Bisa Ya, jualan, sudah ya. bisa jualan, ya, jualan. Iya. Itu beberapa tips buat teman-teman yang lagi galau, yang belum punya usaha. Harganya berapa sebetulnya? Oh ini? ya, jadi kita punya produk Iya. ada dua, ada yang premium ya. Iya. Kemudian ada yang reguler. Kalau yang reguler ini di sekitaran harga 65 sampai 75. Oke. Nah, ini biasanya dipakai untuk konsumsi yang boot-boot ya.
But. But atau yang- kedai-kedai kopi pinggir kedai-kedai kopi yang harganya mungkin di bawah 15.000. Oke. Nah, kita punya produk yang premium. Iya. Premium itu bahannya sama, cuma kualitasnya 2 sampai 3 kali lipat dari yang reguler. Kualitas. Jadi hanya kita naikkan rasanya, kita Hmm, naikkan rasanya lebih strong ya, Lebih strong, ya. Jadi kemudian dia sudah ada mix gula, Mm-mm. ada mix gula. Kalau yang ini orang sebutnya plain. Premium itu lebih ke coffee shop, Kafe-kafe ya yang kafe-kafe yang besar agak ya, mahal ya. agak mahal. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke kafe di sebelah dekat-dekat sini, kita ngerasain kopinya ya. Oke, Oke, boleh. ayo kita Yuk. cus. Nah, kayak gini-gini yang kita produksi. Oke, itu minumnya gitu. Nggak pakai sedotan? Nggak pakai sedotan. Ya. Kita minum, cuy. Belum. Teman-teman, tadi kita udah ngobrol banyak dengan Bung Sakir. Nah, ini minumannya, saya nggak bohong, memang enak banget. Ini salah satu inspirasi usaha. Apapun yang Anda lakukan, yang penting adalah konsisten dan kerja keras. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan dengan info-info video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.